Hai, kali ini gue akan ngebahas tentang sesuatu yang viral di tengah-tengah masyarakat baru-baru ini. Kalau gue sebut namanya, pasti kalian udah tahu apa yang dia lakuin. Namanya ialah Ferdian Paleka. Ferdian Paleka memberikan sumbangan yang ternyata isinya batu dan sampah. Hal ini ia kontenkan. Lalu ada orang yang jengkel terhadap perbuatannya, sehingga ia dilaporkan ke polisi. Dan ada drama. Kenapa? Karena Ferdian Paleka kabur dalam pencariannya. Setelah itu, polisi berhasil menangkap Ferdian Paleka dan Ferdian dijerat dengan pasal 36 Junto 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Biarpun hal yang dilakukan Ferdian ini cukup menjengkelkan banyak orang, namun timbul beberapa pertanyaan atas pasal yang menjerat Ferdian. Kenapa hukum Undang-Undang ITE yang digunakan untuk menjerat Ferdian? Apakah kasus ini bisa dikaitkan dengan hukum pidana? Jelas-jelas kalau kita belajar nggak ada unsur pidana sama sekali dalam kasus ini. Tapi kenapa ditangkap polisi ya? Soalnya setahu gua kalau ditangkap polisi ya harusnya ada unsur perbuatan melawan hukum di sini. Tapi jelas-jelas menurut gua di sini nggak ada unsur melawan hukum sama sekali. Orang itu cuman kaitannya sama Ferdian sama si dia doang kok. Oke, gue akan menjelaskan dengan 3 poin. Poin yang pertama, dari segi hukum pidana, jelas bahwa Ferdian telah ditangkap karena adanya delik aduan. Dan delik aduan ini merupakan unsur penting dalam hukum pidana. Sehingga yang diduga kasus pidana bisa langsung terproses oleh aparat yang berwenang. Jadi kita bisa nyimpulin nih, kalau sebelumnya udah ada yang mengadukan Ferdian atas kasus ini, membuat Ferdian masuk ke dalam daftar pencarian orang. Mungkin kalau nggak ada yang melaporkan Ferdian ke polisi, bisa aja dia akan membuat konten YouTube yang nggak menutup kemungkinan kontennya bisa lebih menjengkelkan dari ini. Selanjutnya, poin yang kedua. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa sebenarnya ini bukan melawan hukum, tapi hanya pelanggaran etika. Bener banget, apa yang dilakukan Ferdian ini emang melanggar etika. Dan kalau teorinya nih, pelanggaran etika itu, maka sanksi yang didapatkan oleh Ferdian adalah sanksi sosial, yakni pengucilan dari masyarakat. Kita balik ke pertanyaannya, kalau cuma melanggar etik, kok dia bisa ditangkap polisi? Kita balik lagi ke poin yang pertama, karena ada delik aduan. Delik aduan inilah yang membuat Ferdian ditangkap polisi. Poin yang ketiga, gue akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu kenapa ya polisi kok menggunakan UU ITE untuk menjerat Ferdian? Dan polisi juga menjerat Ferdian dengan pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 UU ITE. Gue akan menjelaskan nih. Pasal 36 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, dari pasal 36 tadi, kita akan fokus ke pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dari pasal-pasal tadi, kita udah bisa melihat unsur melawan hukumnya. Ketika Ferdian menyebarluaskan video yang berbau pelecehan tersebut, itulah kenapa Ferdian bisa dijerat dengan pasal tadi. Lalu, ancaman hukuman yang diterima oleh Ferdian dicantumkan di pasal 51 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi pasal itu tadi tuh yang menjadi acuan untuk mengatur ancaman hukuman untuk Ferdian. Lalu balik lagi ya, itu tuh paling lama 12 tahun. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau dia di penjara bisa kurang dari 12 tahun. Dan kita tinggal nunggu nih putusan ingkrah dari hakim. Toh sekarang Ferdian masih berstatus tahanan kan, belum jadi narapidana. Sekian penjelasan dari gue. Buka puasa makan soto babat. Bukanya bareng si Sonya. Semoga info ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.